Richard nanti bantu screenshot ya. Boleh, Pak. Oke. Ada yang punya jawaban sudah? Tadi dari pertanyaan Bapak. Semua sudah pernah dengar kan istilah revolusi industri 4.0. Apa sih yang menonjol dari itu? Konteks apa atau konsep apa yang menonjol di sana? Ayo. Coba bantu Bapak. Melna, mana Melna suaranya? Derek, mana suaranya? Ayo, kalau malu bersuara ketik aja di chat. Halo, kok nggak ada suaranya? Atau saya hilang suara saya? Tes 1. Suara Bapak ada, Pak? Udah, ayo bantu saya jawab. Kira-kira. Revolusi Industri 4.0 ya, Pak? Iya. Kaitannya dengan chapter kita hari ini. Kan saya udah kasih kisi-kisi. Uh, 4.0. Udah mulai beranjak ke online mungkin, Pak, atau Pak? Semua sih sudah online dari dulu sih. Atau otomatis, lupa saya. Ya. Rivaldi, ini bocah paling ganteng di PSI. Ayo coba bantu kasih jawab. Bagaimana Rivaldi? Kamu ini selalu untuk awak. Ya, kaitannya revolusi industri 4.0 dengan chapter yang akan kita bahas hari ini. Chapter kita hari ini tentang apa? Ayo, Rivaldi menyimak enggak tadi? Enggak, Pak. Oh, kan? Nah, kalau Rivaldi ini, ayo. Koneksi tanpa kabel. Oke. Apalagi? Jaringan. Jadi, jaringan komunikasi. Nggak tahu, Pak. nggak tahu. Bentar ya, saya switch dulu. Nah, tes 1 bisa diterima. Oke. Charlie, di mana kamu Charlie? Panggilan yang terakhir. Ya, Pak. Ayo berikan pendapatmu. Tentang? Hah? Tentang apa ya, Pak? Sorry, baru dari WC. Baru dari WC. Oke. Ya udah deh, yang sudah menyimak ini, Juniper, bagaimana pendapatmu? Hari ini saya lebih banyak bertanya ke kalian ini. Ayo. Bagaimana? Oke, kalau tidak ada yang menjawab nih, aduh kalian ini. Ya. Oke. Bisa lihat? Bisa dengar suaranya? Bapak tanya tadi, video ini bisa didengar suaranya nggak? Kedengaran suaranya nggak? Halo. Bapak belum play kan, Pak? Kenapa? Bapak Ini belum tadi play Bapak kan? play. Ini Bapak play, udah dengar nggak suaranya? Enggak, Pak. Nggak ada. Nah, ya udah, coba Bapak set di sini.
Apa lagi dulu ngesetnya itu ya? Kan di sini Saya sharingnya cuma ini. dengar suara kertek-kertek aja, Pak. Aduh, kamu dari dulu kretek terus. Ya. Kami juga dengar sih, Pak. Oke, sekarang apa in sudah very mendengar? precise ways, integrated fully with the very best of technology Sudah? to do amazing things. About 80,000 Ya, sudah, of Pak. these things a year, and you can see Okay. them behind me. They're very precisely engineered, very heavy duty. You might be shocked at the sheer thickness and weight of the pieces of steel here. This is Okay. not building cars. This is building industrial machines that make other machines. So they're tough. They're built like tanks. And here behind me, Saya the coba sheer skip ya. size and strength. This is like it's like a military vehicle. It's just incredibly strong. It's made to withstand huge impact and massive stresses. So behind me we've got tunjukkan. robots that are spraying powder onto metal. And this powder will then be baked in the oven at a temperature of several Jadi hundred degrees kalau dari centigrade. video ini Which means memang that nggak these nampak powder sekilas, particles tetapi coalesce yang mau together, form a ditunjukkan liquid, kalau and Anda then when it lihat sets, it produces this very, hampir very di hard setiap industrial proses quality industri coating. ini, So above me we've got proses trains. These are manufaktur ini Anda monorails, lihat and they're minim traveling sekali relatively slowly, carrying keterlibatan components on hooks orang-orang from atau one manusia. process into another. Semua In this dikerjakan case, oleh they're covered robot. in black powder, and they're Ya. heading for the Contoh oven. yang kalau kita berbicara ya. Nah, pertanyaannya dengan tema kita hari ini, Pak, dengan ini apa, Pak ya? Tentu kalau Anda lihat di proses manufaktur ini semakin butuh yang namanya koneksi, yang namanya di dalam jaringan itu sendiri supaya bisa mengakses baik algoritma, rules ataupun juga kita bicara mungkin adalah database juga. Kenapa setiap kali bagaimana pemrosesan di manufaktur itu terjadi, dia pasti akan mengambil data dulu, kemudian akan menjalankan algoritmanya atau rules-nya seperti apa. Ya, rules apa, Pak? Ya, untuk mempresisikan pasangan. Misalkan dia hendak memasang sesuatu, men-screw atau meletakkan benda, bendanya harus dipasang di mana, di titik mana dan sebagainya, itu kan pasti ada database-nya, ada datanya, sumbernya di mana. Dan sebaliknya juga pada saat dia mau meletakkan, dia juga harus membaca. Jika ini maka apa, jika itu maka apa, jika ini maka apa. Nah, itu sudah ada rules-nya semua akan dipasang di dalam. Nah, kedepannya nanti kalau Anda bergabung di manufaktur, mungkin saat ini sangat terkenal dengan istilah smart factory. Ya, jadi kalau Anda sering mendengar, ya smart factory sih sudah banyak kita dengar sih, Pak. Ya, kalau terakhir waktu Bapak masih di Toshiba, Smart Factory ini sudah dilakukan dari tahun 2018, 2019 itu kita sudah lakukan, ya. The manufacturing industry has undergone significant revolutions. Now the industry is entering the exciting Industry 4.0. It is a transition powered by data and automation technology that could transform every step of the manufacturing process. Nah, Anda lihat, supply chain and enterprise. seperti itu tadi ya. Anda lihat mana yang kira-kira peranan alat telekomunikasi di sini. Anda bisa melihat. Oh, banyak, Pak. Anda lihat di sini ada panel dashboard. Anda lihat. Nah, panel dashboard ini pun ya, dia juga akan mengakses ke dalam network kita ya untuk mendapatkan sejumlah data yang ada di sini sehingga dia akan tampilkan. Demikian pula yang ada di sini, orang ini ketika dia menggunakan tab-nya dia juga akan connect ke dalam jaringan kita dan untuk melakukan akses apakah mungkin dia sedang ya saat ini sedang memantau, memonitor proses yang terjadi ketika benda ini sedang diproses di setiap yang namanya station. Jadi Bapak kita sebut ini station. Ya, jadi mungkin Melna yang di manufaktur di Satnusa mungkin paham ketika saya berbicara station. Betul, Melna? Iya, Pak. Ya, jadi mungkin kalau di Satnusa masih sebagian besar menggunakan manusia ya, Melna ya? Di setiap stationnya? Masih ya. Nah, jadi walaupun manusia, Pak, apakah peranan jaringan ataupun internet ataupun juga
kita sebut juga mungkin alat telekomunikasi aja dulu deh. Itu tetap ada ya. Contohnya bagaimana Pak? Nanti kalau ketika kita berbicara sebelum revolusi industri 4.0, sebelumnya di revolusi industri 3.0, ya memang peranan manusia masih cukup signifikan, tetapi manusia itu sudah menggunakan perangkat teknologi, maka disebut dengan 3.0 ya. Nah, kemudian di revolusi industri 4.0, pergerakannya adalah manusia itu semakin minim peranannya, namun sudah mulai digantikan dengan sejumlah mesin yang mampu mengerjakan pekerjaan manusia. Coba Anda lihat ini kan sebenarnya pekerjaan manusia sebelumnya, tapi dikerjakan oleh mesin. Ini juga dikerjakan oleh mesin, ini juga dikerjakan oleh mesin. Padahal ini harusnya bisa manusia kan, yang nge-packing kan? Bener nggak? Anda lihat ini masukin ke dalam kardus, diambil barangnya masukin kardus, diambil barangnya masukin kardus. Kemudian kardus ini dia akan packing. Nah, Bapak tanya ke Melna, di Satnusa bagaimana untuk nge-packing? Apakah masih menggunakan manusia atau sudah menggunakan mesin? Untuk packing masih orang, Pak. Si orang ya. Tapi Pak, apakah ada koneksi dengan alat telekomunikasi? Ya tentu ada. Contohnya bagaimana Pak? Begitu selesai packing, pasti orangnya akan ada scan barcode-nya atau ada menempelkan stiker, kemudian scan barcode-nya bahwa ini benda ini atau barang ini, part ini sudah selesai prosesnya, sekarang siap untuk masuk ke ship. Betul kan, Elna? Punya kami nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Di Ya tempat udah. kami nggak ada. Kalau barang Kayaknya sudah, yang lain ada. barang kalau sudah di packing, apa yang terjadi? Diletak di palet. Bentar ya, ini kenapa kok audio pos? Oke, nggak apa-apa. Diletakkan di palet. Nah, sekarang Bapak mau nanya, ketika mau menentukan, teman-teman ngerti nggak palet ini? Teman-teman ngerti nggak palet? Tes, 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 tes 1, 2, tes, tes, tes. Bisa didengar suara saya? Ada Pak. Oke. Yang dimaksud sama Melna palet itu ini loh, ini kita sebut dengan satu palet. Jadi dalam satu kardus bisa terisi sejumlah produk di dalamnya. Nah, pengiriman biasanya satuannya adalah palet. Ya, betul Melna? Pak. Nah, jadi satu palet. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana cara memastikan ketika setiap kardus ini masuk ke dalam palet A, kardus ini masuk ke dalam palet B? Sehingga kita bisa mengetahui palet mana yang terkirim. Ini dikirim tanggal sekian, jam sekian, masuk ke kapal ini, dan sebagainya. Tentu, kita akan butuh yang namanya adalah proses entry data. Cuman, proses entry data ada sejumlah perusahaan yang masih menerapkan revolusi industri 3.0 yang mungkin masih manual. Manualnya gimana Pak? Ya tetap mereka sudah menggunakan alat. Ya, contohnya alatnya apa Pak? Seperti barcode reader. Ya, nanti di setiap kardus ini sudah diberikan barcode sehingga nanti orang itu akan men-scan tit 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 tit, dia akan kemudian tekan enter di PC-nya. Tek, berarti anggap satu palet. Benar Melna? Seperti itu. Tempat kami nggak ada gitu, Pak. Aduh, nggak ada ya. Jadi cara mengkonfirmasi bahwa ini satu palet kalau manualnya. Diisi manual, diketik satu-satu. Iya, kami ada kayak plan gitu. Jadi ada schedule-nya, paletnya berapa box gitu. Dia nggak wajib box ini harus di palet ini sih Pak. Jadi nggak masalah, yang penting total boxnya sama gitu. Bagian Melna produksi barang apa? Kalau boleh tanya Bapak. Baterai Pak. Oh iya, jelas. Kalau baterai tidak ada part number. Bener nggak Melna? Part numbernya ada, tapi dia nggak pakai barcode gitu sih. Biasanya Tidak kalau ada yang pakai barcode HP gitu kan Pak. Oke. Kayak modem gitu juga. Oke, jadi yang Bapak maksud, sebenarnya part number yang dimaksud oleh Melna tadi, gini. Teman-teman kalau lihat HP masing-masing, itu akan kelihatan di belakangnya, itu akan ada yang namanya, sorry ya, Bapak buka yang punya Bapak dulu. Ini akan kelihatan ya. Jadi
Ini kan misalkan bisa kelihatan, nah ini kalau saya misalkan pakai Oppo ya, ini kan ada barcode-nya. Jadi satu produk ini sudah tercatat bahwa ini sudah diproduksi di mana, tanggal berapa, jam berapa, dengan materialnya apa saja, di mesin apa saja, saya sudah tahu. Ya, maka saya katakan satu produk ini biasanya sudah akan memiliki satu, kita sebut, ada yang menyebutnya serial number, ada yang menyebutnya sebagai part number. Ya, tergantung kesepakatan. Nah, seperti yang tadi Melna Pak, kalau kami baterai nggak ada Pak. Ya, mungkin kalau yang dimaksud part number di baterai yang mungkin adalah bisa saja apakah setiap baterai akan memiliki satu part number Melna? Enggak, Pak. Enggak kan? Part numbernya apakah mengacu pada material yang membentuk baterai tersebut Melna? Sebentar, Bapak tanya dulu, baterai ini yang kamu maksud baterai lithium HP kan? Iya Pak, Atau lithium. baterai apapun. Nah, sebenarnya kalau kita lihat baterai itu juga ada part numbernya juga loh Melna. Saya nggak bisa buka ya HP saya Oppo ini karena baterainya dia di dalam. Nggak terlihat. Permisi Pak. Ya. Iya. River hadir. Siapa? River. Oh belum, gitu absen kita hari ini, belum absen. Sabar ya. Nah, ini kebetulan obat gigi saya sudah bekerja, jadi saya masih sudah enak ngomong nih. Saya tadi hantam dulu pakai obat sakit gigi dulu ini. Ya, jadi kalau kita lihat di revolusi industri 3.0, orang masih berperan tinggi. Ya, orang yang akan memasukkan, seperti yang tadi Melna bilang. Jadi akan diinput manual, Pak. Betul kan Melna? Ya. Jadi nanti ketika saat di station ini sudah keluar berapa akan diinput manual oleh orangnya. Nah, di revolusi industri 4.0 adalah tidak, semua sudah dilakukan secara otomatis. Anda lihat kalau kita lihat station di sini. Bagaimana dia Pak bisa otomatis? Ya dia bisa. Anda lihat mesin ini, begitu dia sudah membaca satu produk ini, dia langsung otomatis juga akan men-scan produk ini adalah kita sering sebut ada beberapa ya, satu produk ini kadang ada yang menyebutnya sebagai lot number. Ada yang menyebutnya mungkin disebut dengan apa? Aduh, sampai lupa dah saya. Bentar kalau ingat ya. Jadi ada yang menyebutnya sebagai satu lot number. Ini satu produk jadi. Nah, begitu satu produk jadi ini di scan, apa yang terjadi? Ini ada alat ini. Dia langsung akan kirim datanya ini. Dia akan connect ke access point kita, mengirim data, cerut. Dan kemudian data oleh access point akan dikirim lagi, cerut, ke server kita dan di-record. Nah, demikian pula dia juga akan melihat ketika part number atau produk number ini yang di-scan, dia akan tahu akan memperlakukannya seperti apa. Ya. Oh, produk ini akan dibungkus menjadi satu packing number sekian. Dijadikan satu. Dia bisa tahu juga berapa banyak yang akan dimasukkan ke dalam packingan di sini. Ceklik, 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 ceklik. Anggap satu kardus isi 12. Maka apa yang terjadi? Setelah ini penuh, dia akan kerjakan tutup atau menutup, mensegel. Setelah itu, ini akan dikirim ke palet yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana Pak cara ngirim paletnya? Nah, mungkin mereka sudah punya mekanisme sendiri. Ini baru di area yang kita sebut dengan packing. Belum area yang lain yang mungkin dari barang yang belum jadi seperti ini. Ini proses pertamanya. Masuk sampai jadi tab seperti ini. Tab, jadi tab, jadi tab, jadi tab, jadi tab, jadi tab. Dan kemudian di packing dalam satu kardus kecil, masukin ke sini. Bisa Anda bayangkan kira-kira prosesnya? Kalau mau kita lihat, boleh. Nah, kedengaran suaranya? Bisa didengar suaranya? Tidak, Pak. Tidak ya? Kok hilang lagi sih ini, Teams ini? Ya.
but even local product development and design within Asia in key locations including Singapore. Saya ulang lagi ya. From the supply chain and enterprise, it is a transition powered by data and automation technology that could transform every step of the manufacturing process, from the supply chain and enterprise to the shop floor and end users. The goal is to drive productivity and innovation and empower businesses in an integrated, data-driven manufacturing environment. Asia is now Oke, occupying. ada istilah baru mungkin Anda akan dengar ini. Nah, ini mungkin Melna juga sebenarnya bisa ngambil ide ini juga untuk skripsi atau untuk KP. Silakan, ada istilah namanya Data Driven Manufacturing Environment. Jadi artinya apa, Pak? Jadi kalau Anda lihat, ini kan ada sejumlah manufaktur. Nah, ini mungkin bukan manufaktur, tapi ini sebagai penyedia jasa koneksi internetnya di sini. Nah, kalau Anda lihat antara setiap pabrik ini semua masing-masing bisa berkomunikasi dan semua pemrosesannya itu sendiri tentu di-drive atau dikendalikan atau bahasa umumnya mungkin dijalankan dengan berbasiskan pada yang namanya data. Begitu data ini saya kirim, ini akan diterima oleh ini. Begitu dia terima data ini, dia akan tahu harus melakukan apa, memproses. Kemudian dia akan mengirim lagi data, mempublish, diterima di sini, yang harusnya saya harus melakukan apa. Jadi ini keterkaitan antara sejumlah company, bisa saja ini menjadi suppliernya ini jadi suppliernya ini, ya. Atau ini mungkin bisa menjadi yang namanya shippernya, atau mungkin dia menjadi penyedia jasa apa, ya. Yang artinya begitu dia sudah mempublish data, ini akan ditangkap oleh sejumlah perusahaan yang terkait. Seperti itu, ya. Manufacturing environment. Asia is now occupying or has in fact taken more than half the global share of the economy. And with that, global companies have started to base not just manufacturing but even local product development and design within Asia in key locations including Singapore. We do see that the need to move up the value chain for manufacturing, the adoption of Industry 4.0 concepts is going to be a lot more pervasive. For the Singapore government, the manufacturing domain is one in which we are very heavily committed in, having committed close to about 3.3 billion Singapore dollars, which is roughly about 2 billion euros, to fund public-private partnership R&D activities between the state through agencies such as A-Star and the private sector in Singapore. The A-Star Model Factory is an immersive learning environment Ini which allows contoh ya, companies to contoh salah experience satu and experiment smart with factory advanced dengan manufacturing menggunakan A-Star technologies model, before ya. adoption on the factory floors. This is a platform for co-creation and co-development between private sector companies Anda lihat itu, and public sector produk tadi researchers. ini tadi mesin itu jalan sendiri, ya. The Manufacturing Control Tower is the nerve center of Simtex Model Factory. The MCT provides visibility across the entire manufacturing pipeline ini. as data is automatically Bapak tanya collected. nih ke Melna, sudah pakai mesin ini nggak untuk jalan sendiri di Satnusa? Mesin apa itu, Pak? Nah, ini mesin apa? Bapak akan cerita. Jadi mesin ini seperti dia akan, jadi Melna ketika di setiap station pasti butuh yang namanya part, bener nggak? Ketika mau memproses di satu station, saya butuh material ini, material ini, material ini, material ini. Kemudian di station akan dirakit, bener, Melna? Iya, Pak. Nah, ketika sudah dirakit, kemudian otomatis part-part ataupun material yang sudah saya pakai kan juga akan habis lama-lama di inventory, ya. Nah, ketika sudah habis di inventory, ini nanti juga akan mengirimkan data. Ini kan ada scanning di inventory-nya. Ini inventory-nya sudah tinggal sekian loh, tinggal berapa persen loh. Dia kan kirim sinyal tak ke bagian inventory control. Hey, you kirim nih material nih ke station ini, you kirim nih ke station ini, you kirim nih ke station ini. Nah, nanti si bagian inventory control dia akan menyiapkan materialnya. Bisa saja secara otomatis juga. Jadi langsung robotnya juga akan mengambil, ngambil, disiapin. Nah, di mesin kemudian semua material yang sudah disiapkan, dia akan taruh apakah di rak mesin ini ataupun di mana. Nah, ini kebetulan salah satu penggunaan mesin ini
tidak hanya untuk mengangkut material, tapi dia gunakan untuk proses yang lain ini. Ya, mungkin Bapak tanya di Melna, tahu nggak yang kode ini merah, kuning, hijau? Anda dikenal juga di Satnusa? Kayaknya di mesin kami ada, tapi saya nggak tahu apa gunanya. Wah, ya. Jadi merah ini nanti akan menunjukkan sama seperti lampu merah di tempat jalan bahwa dalam kondisi bahwa alat ini sebenarnya sedang ada masalah. Ya, kuning ya artinya ini butuh satu perhatian dulu nih mesin ini, ya. Hijau artinya ini sedang running well. Nah, ada beberapa penggunaan alat ini adalah apa? Untuk mengangkut material. Ada yang lain, kalau contoh di case di sini mungkin tidak hanya untuk mengangkut material saja kalau Bapak lihat, ya. Nah, tetapi secara overall tujuan mesin ini sebenarnya adalah sebagai transporter, alat pengangkut. Loh Pak, kenapa nggak pakai orang Pak? Ayo Bapak tanya, why? Kenapa pakai mesin Pak? Ayo. Biar nggak ada uang jalan, Pak. Tuh, kok pikirnya uang jalan kamu nih. Memang benar ujung-ujungnya duit, tapi ketika kita sudah berbicara mesin, yang pertama, ya, mesin akan lebih teliti untuk menghitung. Mesin akan jauh lebih peka. Begitu ini material ada yang kurang, mesin akan merespon. Ya, dia tahu langsung lokasi mana. Coba bayangkan kalau orang kadang duduk-duduk santai. Padahal sudah di monitornya sudah menunjukkan, hei ini kurang loh, hei ini kurang. Ah nanti aja dulu deh. Ya, bener Melna itu yang terjadi kadang kalau orang. Kadang-kadang iya Pak. Kan? Nah, tapi kalau mesin nggak bisa, ini pasti datang sendiri semua. Ya, dia mesin ini akan menjawab langsung. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak mau tanya ini. Bagaimana mesin ini bisa jalan sendiri, jalan ke sana, jalan ke sini, muter? Bapak tanya. Ini Bapak coba tunjukkan ya, tadi dia caranya. Visibility across the entire manufacturing Nah, pipeline lihat nih. as data is Dia bisa jalan automatically sendiri. Ah, collected, dia kirim material kan, itu integrated, and tadi kan? displayed through smart IoT Ya. technologies. Tadi dia ada sempat memberikan kata-kata true. It creates a connected, data-driven manufacturing Data-driven environment. Jadi kalau Anda lihat, hampir seluruh company ini isinya terjadi apa? Perpindahan data satu sama lain. Maka dikatakan data-driven. Ya. Jadi ternyata Melna masih banyak yang bisa di-improve di Satnusa ya. environment that Anda empowers lihat ini. faster problem Nah itu, mesinnya diagnosis jalan and sendiri tuh. informed decision Dia making. bisa tahu. Nah, Industry 4.0 also goes beyond using data to optimize operating conditions. The model factory explores the creation of intelligent networks Bapak sebelum along lanjut the ke sini, manufacturing tadi chain Bapak ingin with tanya lagi. Bagaimana alat ini tadi bisa jalan sendiri? Nah ini. Kaitkan dengan chapter 7. Kok bisa Pak? Jalan sendiri Pak? Kalau Anda cermat, baca di chapter 7, ada jawabannya. Bapak sih nggak terlalu bahas yang di slide ya. Bapak cuma mengajak Anda membuka wawasan Anda. Oh, ternyata begitu saya berbicara SIM, Pak, kaitannya dengan teknologi jaringan. Wah, ternyata luas. Waktu saya berbicara industri 4.0, oh ternyata begini toh implementasinya teknologi telekomunikasi. Nanti Bapak akan tunjukkan lagi waktu kita implementasi ke smart society kayak apa. Udah ada yang jawab? Melna? Melna, Richard. Aduh Pak, kami kan bukan anak jaringan Pak. Nah, siapa bilang nggak boleh begitu? Tetap bagaimanapun Anda harus tahu. Karena Anda anak PSI. Dan Anda suatu saat akan terjun untuk melakukan coding, meng-coach, ya, meng-coach bagaimana alat ini bisa berjalan.
pakai apa, Pak? Anda pernah dengar RFID? Anda pernah dengar? Mungkin Licen pernah dengar, Pak. Pernah, Pak. Itu Pak UIB pakai parkir pakai RFID, Pak. Tit katanya. Ya itu udah contoh kuno itu Licen-nya. Nah, sebenarnya RFID bisa kita manfaatkan untuk ini juga. Sebenarnya teknologi ini pun juga bisa berkembang, ya sebenarnya juga menggunakan media yang lain. Ya, apakah menggunakan media tidak menggunakan gelombang radio, bisa saja menggunakan Bluetooth, ya. Jadi artinya apa, Pak? Kalaupun dia menggunakan Bluetooth, berarti akan ada beberapa pemancar-pemancar Bluetooth di company ini, ya. Atau mungkin bahkan ada yang menggunakan teknologi juga jaringan. Jaringan artinya apa, Pak? Dia akan mengakses ke access point. Dan yang kedua, bisa saja dia, ya, bagaimana Pak? Dia bisa jalan Pak, tahu lokasinya itu di situ Pak. Perusahaan ini sudah punya petanya, sudah punya map-nya, sudah menentukan koordinat-koordinatnya. Sehingga ketika benda ini bergerak, dia akan tahu saat ini saya sedang berada di koordinat mana. Dan dia sudah diperintahkan, hey, stasiun sana itu kosong, stasiun itu koordinatnya sekian loh ya, kamu berangkat ke sana. Jadi sudah ada perintahnya, dia akan berangkat ke situ. Dan dia sudah tahu petanya, mana yang paling pendek. Nah, mungkin Anda waktu dulu di mata kuliah analisa dan perancangan program, Anda pernah diajarkan bagaimana membuat algoritma untuk mencari peta yang terdekat, masih ingat? The shortest path, pernah dengar? Ya banyak Pak, saya sering pakai Pak. Kalau saya di Google Map itu sebenarnya shortest path. Google Map akan membantu kita bagaimana mencarikan path yang paling dekat atau yang paling pendek untuk menuju dari lokasi ini ke lokasi situ. Ya, tapi kalau kita berbicara di manufacturing, mungkin path-nya sudah ditentukan. Ya, ini harus melalui ke sana untuk ke situ. Nah, seperti itu. Oke, berarti kira-kira kalian sudah dapat bayangan barangnya kayak apa sih Pak RFID? Nah, ini Bapak akan coba tunjukkan. Ya. You know that in your business, information is power. Being able to track your assets effectively, reducing the time you hold on to stock, and monitoring the flow of work in progress can save capital and improve delivered quality. But sometimes capturing the right information at the right time is expensive. It can take too long to get the data you need, and it can be difficult to make use of it when it counts. That's where RFID technology can help you. These are RFID tags. They come in many shapes and sizes, but they all do the same job. They tell you what things are. Readers, like these, interact with the tags to collect information, like where things are. So you can track individual components on the assembly line. Individual steps in the production process. Testing and quality control. Completed goods. Pallets of products. And even items sold and later returned under warranty. This technology is used in manufacturing, logistics, service, and maintenance. It's used to identify and track everything from parts of an aeroplane to escalator steps on the underground to over 3 million domestic pets in the UK alone. Companies such as BAE Systems, London Underground, Valent Group, and Hoistech
are putting this technology to work with great success. Core RFID supports our existing working Oke, processes, ya. saving time, Ini reducing costs, contohnya. and removing errors. Bapak kasih contoh lagi yang lain. RFID tag itu salah satunya menggunakan tag, ya. Sebenarnya kalau Anda lihat dari ini, title-nya ini 2014, Pak. Wah, Pak, berarti sudah lama. Iya, sebenarnya. Sudah lama, teknologi ini sudah ada. Cuman mulai diterapkan dalam manufacturing, itu sudah mulai dari 2016, 17, 18. Itu sebenarnya sudah gema revolusi industri 4.0 itu sudah mulai. Loh Pak, tapi saya di kampus UIB kok baru dengarnya 2020, 2019. Iya, Indonesia telat. Ya, Indonesia telat. Ya, terutama dunia pendidikan kita sudah telat. Tapi kalau Anda yang bekerja di manufacturing, contoh beberapa di muka kuning seperti Schneider, Infineon, ya, nah TEC atau Toshiba, nah mungkin mereka sudah implementasi ini dulu, ya, baru kemudian kita orang-orang kampus mencari informasi tentang ini, sebenarnya sudah telat. Nah sekarang sekitar 2020 yang lalu, tepatnya di akhir 2019, beberapa company sudah berpikir tentang smart society atau society 5.0. Ya, nah oke, Bapak lanjutkan. Nah, ini bentuk tag-nya, tag. Ini yang akan terbaca. Dan nanti Bapak akan jelaskan cara kerja. Loh Pak, tapi ini dijual Pak. Iya, ini dijual yang nanti kita akan tempel foto. Ya. Ini bentuk tagnya kayak gini. Ya. Oke, nah ini jelas supaya Anda tahu, oh ini Pak RFID tag-nya ya Pak ya? Iya, oke. Nah sekarang Bapak coba tunjukkan sekarang how RFID works. Moga aja nggak lama ini. Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in this video, we will see about the RFID technology, which is anything. Nggak kelamaan. Nah ini, books in the library. Sebentar. Idenya kan sederhana. Setiap barang itu kita akan berikan tag yang nantinya di sejumlah station bisa saja kita tempelin RFID reader. Jadi ketika objek ini melewati area pemancaran RFID di sini, dia akan terbaca. Sampai sini paham? Ya. Paham cara kerjanya sekilas? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau Anda lihat lagi, ini berkaitan dengan tag. Oke. Oke. Bapak mau tunjukkan lagi. Tadi Bapak katakan ini terlalu besar. Sebenarnya ada. Ini dia. Nih, ini contoh sederhananya.
Oke, Bapak langsung percepat ya. Nih, dia merakitnya nih caranya. Kemudian apa saja yang harus ditempel, Bapak coba percepat. Oke, saya skip aja yang ini. Oke. Ini bikin sendiri, merakit sendiri ya PCB-nya ya. Saya pikir nggak usah, nanti dia merakit sendiri. Saya akan tunjukkan cara kerjanya. Oke, secara ide aja dulu Bapak tunjukkan. Sekarang sih nggak usah khawatir, sudah banyak sejumlah alat-alat Arduino. Ya. Nah ini peranan kalian ini. Oh, kelihatan ya? Oke, Bapak coba ulas dari depan ini, apa yang dilakukan. Kelihatan? Kelihatan? Kalian ada yang mulai tertarik memprogram Arduino? Charlie? Rivaldi? Ya, ini contoh yang sederhana, nanti Bapak akan tunjukkan. Ya, itu ini dibikin tracknya. Tracknya, nanti setiap tracknya akan ditempelin RFID. Nah, nanti berdasarkan track yang dia sudah tempelin, mobil ini dia akan tahu, habis ini dia mau kemana rutenya berdasarkan RFID tag-nya. Jadi kita sudah menyimpan tag ini ada di koordinat sekian, tag ini ada di koordinat sekian. Sudah kebayang bikin petanya? Legend. Nggak ada suaranya ya. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes, apakah masih bergabung? Ada, Pak. Oke. Paham kira-kira yang Bapak tadi sampaikan? Anda lihat nih. Ini Pak, hitam ini apa? Ini magnetic strip-nya. Ya mungkin ini tahun berapa mereka masih menggunakan magnetic strip. Ya. Oke, ini kan ada RFID tag-nya. Dia mau kemana? Nah, ini RFID tag-nya, yang putih. Ya. Ini RFID tag-nya.
Nah, ini idenya sederhana kan sebenarnya Melna, kamu bisa terapkan di Satnusa. Ya, sehingga nanti untuk yang mengantarkan barang udah bukan orang lagi, Pak, tapi mesin. Ya. Oke, ini sekilas penjelasan tentang pemanfaatan RFID, ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat di buku, di yang bab terakhir, di bagian terakhir, itu dijelaskan salah satu yang tren sekarang adalah bagaimana memanfaatkan teknologi RFID ini, Pak, di dalam dunia manufaktur. Nah, nanti kalau terkait dengan smart society, sebenarnya juga banyak. Ya, nah, ini wireless network, how RFID reader ini. Ya. Nah, kalau kita berbicara lagi, ya, Pak, tadi Bapak menunjukkan ada alat Arduino dan sebagainya. Itu kan sebenarnya salah satu contoh jenis-jenis device yang digunakan dalam perangkat yang namanya IoT. Ya, jadi kalau kita berbicara di konteks IoT device, ya, jadi kedepannya akan seperti ini. Kalau Anda lihat, smart, kita bicara soal society 5.0. Mungkin kalau di Indonesia masih ke depannya, di beberapa negara maju mereka sudah mengimplementasikan ini. Jadi kalau beberapa alat yang sekarang ada, mungkin Anda pernah dengar ada alat Google Home, mereka menggunakan cara kontrolnya media suara. Nah, yang ini menggunakan media image, jadi atau visual. Jadi seperti dia menggerakkan jari, dia mengetahui bagaimana pergerakan jari. Nah, di situ dia akan menerjemahkan sebagai instruksi apa. Nah, kan? Nah, Anda lihat, ini kan connect ke handphone kita, connect ke mana, ke perangkat-perangkat, melalui apa, Pak? Semua kembali melalui media yang namanya telekomunikasi. Apakah menggunakan jaringan nirkabel berupa Bluetooth, atau menggunakan infrared, ya. Tiap teknologi masing-masing beda. Oke. Ini salah satunya, ya. Nah, ini Google Home, ya. Ada yang sudah pakai ini Google Home seperti ini di rumah? Sudah ada yang pakai? Melna punya di rumah? Alexa, Pak, ada, Pak. Iya, punya nggak? Alexa Google punya. Home ada saya. Kenapa? Kalau Google Home saya ada.
Oh ya sudah bagus. Berarti kan kamu mengikuti teknologi ya. Ini salah satu jenis yang lebih ini. Kalau Google Home kan ya mungkin sekarang sudah umum ya dipakai ya. Hmm. Ya, ini salah satu sisi pemanfaatan teknologi ya. Mungkin lebih ke entertainment, kemudian membantu kegiatan aktivitas kita sehari-hari ya. Bahkan mungkin juga sebagai knowledge database. Kadang kita ingin bertanya sesuatu, dia bisa menjawab. Ya, kenapa Pak? Ya karena dia punya data ya. Loh, Pak, kok bisa connect ke lampu? Ya bisa. Ya, selama Anda menghubungkan lampu tersebut ke satu perangkat smart device dan kemudian smart device ini akan kita identify atau terkoneksikan dengan smart device-nya kita yang sebagai manajernya. Apakah menggunakan Alexa ataukah menggunakan Google Home, silakan nanti. Kita bisa kontrol melalui itu. Ya. Nah, ya ini dari Amazon kalau Alexa ya. Oke. Hmm. Ya, number 3. Nah, ya. Hmm. Kalau ini menggunakan tenaga solar, kemudian dia akan mendeteksi sinar yang ada di luar. Ya. Hmm. Menunjukkan beberapa alat sekarang sudah mulai digunakan untuk mendukung kegiatan Anda sehari-hari di rumah. Hmm. Hmm.
Oke, ya. Jadi, saya nggak lanjutkan sampai habis ya. Oke, ini sebenarnya Bapak mau tekankan, inilah sejumlah alat-alat pintar yang kedepannya ya kita akan banyak mulai menggunakannya. Mungkin saat ini kita masih jarang melihat, tapi kedepannya ya teman-teman akan banyak menggunakan tersebut. Nah, tentu apa kaitannya Pak dengan SIM ya? Kembali lagi, tetap butuh di behind that itu adalah bagaimana kita bisa mengelola atau mengambil datanya. Nah, dari situ Anda bisa menggunakan sejumlah perangkat bahasa pemrograman. Apakah Anda bisa gunakan Python ya? Seperti untuk pemrograman sejumlah alat-alat perangkat IoT, baik itu di Arduino dan sebagainya, Anda bisa gunakan Python. Di sini ada yang sudah bisa pakai Python atau sudah sering menggunakan Python? Legend? Darren? Melna? Halo, testing, testing. Kedengaran, Pak? Ya. Sudah ada yang menggunakan Python? Lagi belajar saya, Pak. Oh, bagus ya. Darren, Pak. Kamu mau implementasikan di mana, Darren? Sebetulnya sih saya belajar Python untuk buat skripsi, bikin video game untuk ngajarkan orang belajar Python, Pak. Oh, alah. Saya pikir kamu implementasikan ke device apa gitu loh. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu sudah mulai belajar. Siapa tahu nanti suatu saat ketika di dunia kerja ataupun Anda mau bisnis sendiri, mau menciptakan satu produk IoT, ya Anda tinggal pakai aja itu. Ya. Oke, nah kembali lagi ke tema materi supaya kita tetap bisa mencapai materi kita ya. Jadi kedepannya memang kalau kita berbicara ya tentang dunia teknologi jaringan ya maka tetap sebenarnya secara simpel istilahnya komponen apa yang ada kalau dijelaskan di buku ini tetap simpel sebenarnya yaitu mereka tetap masih menggunakan topologi seperti sekarang, tetapi ya kita siap-siap aja mungkin dalam beberapa tahun ini kita akan move dari IPv4 ke IPv6 ya, kita tinggal menunggu waktu aja ya. Nah, kemudian Anda juga tahu ada beberapa jenis jaringan ya, suatu saat. Nah, mungkin saya lupa satu hal lagi mungkin di sini. Anda pernah dengar istilah dengar SD-WAN? Apa itu SD-WAN? Software Defined WAN. Jadi, oke nanti dia dengerin dulu aja nih ya. Oke. Kebutuhannya, kenapa muncul yang namanya SD-WAN seperti ini, Pak? Karena kalau misalkan kantornya dalam satu area sih gampang manage-nya. Saya tinggal bikin pakai LAN ya. Tapi dalam kondisi tertentu saya harus menghubungkan kantor Batam dengan Singapura. Singapura nanti connect lagi dengan Taiwan. Taiwan connect lagi nanti misalkan dengan China. China nanti connect lagi misalkan dengan Jepang. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita menggunakan perangkat device atau hardware, ya tentu bisa sih connect satu sama lain bisa. Hanya memang perangkat device ini secara cost juga akan lebih mahal, lebih tinggi. Kemudian juga kita akan ada ketergantungan pada keterbatasan hardware tersebut.
Nah, nanti kalau dengan SD-WAN apa, Pak? Oke, kita lanjutkan. Nah, saya ingin tahu teman-teman sering terbiasa dengan istilah MPLS? Pernah mendengar? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Darren, pernah dengar? Ripaldi? Belum pernah, Pak. Waduh, belum pernah. Yaudah, saya terusin dulu. MPLS sebenarnya begini. Jadi, antara satu kantor dengan kantor cabang yang lain, ya, itu kita tentu membutuhkan koneksi. Nah, koneksi itu supaya benar-benar terarah ke satu arah saja, atau artinya masih bukan satu arah, hanya ini dengan ini saja, tidak diganggu oleh yang lain, menggunakan jalur khusus. Nah, itu kita sebut yang namanya adalah MPLS. Ya, seperti itu. Oke, Bapak lanjutkan dulu ini. Oke. Ini kondisi sebelum adanya SD-WAN. Oke, ya. Nggak ada suara, Pak. Nggak ngomong kamu, Ripaldi. Ripaldi ini payah. Bukan saya yang ngomong. Siapa? Hah? Charlie? Kok sering hilang-hilang sendiri ya suaranya ya? Hah? Kenapa ya? Mau diulangin dari awal, nggak usah kan? Software as a service Ya, apps ada like teksnya kok. Salesforce.com, Workday, Office 365, Box, Dropbox, and even Facebook and more. Sending cloud traffic that is destined for the internet back to headquarters simply doesn't make sense. It adds delay that degrades application performance. It adds delays, degrade application performance, it consume costly least. Hati-hati ya. Nah, nanti Anda dengar lagi. Costly least line bandwidth. Why not use the internet to reach apps that are hosted in the internet? Why not use the internet to reach? Artinya apa, Pak? Saya nggak perlu pakai jalur khusus lagi ke sono. Saya pakai aja current existing internet. Karena kalau MPLS saya nggak bisa pakai untuk browsing. Pernah dengar istilah ini, MPLS? Belum, oke, nggak apa-apa. Lanjutin. Supaya kalian nanti, oh ini toh, siapa tahu nanti ada connect nanti kalau kalian mau bikin ide-ide yang baru. This has driven the need for a more intelligent software-driven or software-defined model for the wide area network, an SD-WAN. Instead of routing traffic just based on addresses, an SD-WAN is application aware. It uses software to more intelligently route or steer traffic across the WAN based on the business requirements for an application. These include the priority of the application, the performance and security policies that are required and that must be enforced. An SD-WAN that has the right set of features also enables the ability to actively use the internet as a secure, reliable form of WAN transport. And even 4G LTE can be used in addition to broadband internet and MPLS services. The SD-WAN decouples the WAN transport services, sometimes called the data forwarding plane, from the applications and from the control function. This is a very different model than that used by the traditional router, where this is all combined in every device. Also within SD-WAN, this control function, referred to as the control plane, is centralized. The quality of service and security policies that dictate how an application should be delivered to the user are defined centrally and programmed automatically to hundreds or even thousands of SD-WAN appliances at branch locations. This leads to more consistent, predictable application performance, as well as more consistent and improved security across the wide area network, the WAN. And with a software model, adding locations, adding applications, changing policies, and much more is so much easier than with the old router-centric model. In summary, an SD-WAN is a more intelligent, cloud-first way
to build a WAN. It improves business productivity and user quality experience and accelerates business initiatives and has the potential to lower costs. Jadi Pak, idenya SD-WAN itu gimana Pak? Ya, kita akan menggantikan perangkat yang dalam artian ya secara waktu kita mendefine sebuah WAN, ya Wide Area Networks, yang artinya kalau kita sudah berbicara wide, ya, maka secara lokasi bisa berbeda negara. Nah, di situ kalau sebelumnya kita harus menggunakan koneksinya through MPLS supaya aman, ya. Namun sekarang kita bisa menggunakan yang namanya software defined atau singkatan yang lain ada yang mengatakan software driven WAN. Jadi semua nantinya untuk map-nya, kemudian policy-nya itu kita akan define through software. Jadi ada aplikasinya nanti yang akan mendefinisikan ini network mana, network mana, network mana, dan setiap network bisa saling terhubung. Jadi misalnya di Indonesia, di Jepang, di China, di Singapura, di Taiwan, mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Menggunakan koneksi apa Pak? Mau menggunakan internet biasa? Bisa. Seperti itu. Ya. Jadi ini menarik juga salah satunya. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang mulai mengarah ke sini. Ya, kenapa Pak? Ya karena perusahaan kan ada yang perusahaan skala global company. Ya, antar perusahaan satu dengan yang lain mereka bagaimana berkomunikasi, yang sebelumnya dia harus manage hardware, manage koneksi khusus, sekarang sudah nggak perlu lagi. Saya bisa menggunakan koneksi anything, tapi saya have through SD-WAN. Memang tapi ada plus, ada minus juga dimanapun. Nah, SD-WAN sebenarnya seperti software juga yang kita subscribe, kita beli juga. Selama kita subscribe ya tentu kita akan mendapatkan service itu. Dan kita juga nggak usah khawatir. Kalau dulu kita menggunakan MPLS ataupun kita menggunakan koneksi internet khusus ya, nah di situ mungkin kekhawatiran kita bagaimana terkait dengan security ya. Nah kadang kita menjadi sedikit ya was-was lah. Nah dan kita cukup artinya cukup membutuhkan orang resources yang untuk memanage tersebut. Nah nanti dengan SD-WAN nggak usah, kita tinggal bayar subscribe-nya aja. Nanti kita tinggal setting beberapa parameternya, define address-nya dan sebagainya. Nah, otomatis sudah saling terkonek. Nah, itu teknologi SD-WAN ya. Saya nggak ada di buku ini, makanya saya singgung ke kalian supaya kalian paham. Oh, ternyata ada ya. Kenapa nggak ada, Pak? Karena buku ini kan 2016. Ya. Nah, Bapak tambahkan hal-hal yang baru-baru ya. Nah, nanti mungkin yang masih ada dan masih cukup oke ya. Di sini adalah tentang penjelasan RFID ini banyak mulai sekarang digunakan dalam menunjang pekerjaan baik itu di manufaktur maupun juga dalam dunia kehidupan kita juga sehari-hari. Ya, mungkin kalau Anda ke Singapura, kenapa Pak di Singapura kok ada yang namanya ERP Pak? Yaitu mereka dari dulu sudah menggunakan teknologi RFID ini. Pernah nyadar RFID? Ya, waktu Anda ke Singapura kan, di situ kan ada sejumlah ERP, tulisan ERP ya, ternyata apa? Untuk setiap mobil dia akan tempelkan atau dia akan lekatkan atau dia akan letakkan ya semacam RFID, dan itu sebagai unique ID dari setiap mobil. Di situ terekam juga data siapa drivernya, mobilnya nomor berapa, modelnya apa, sehingga ketika dia sedang masuk ke sejumlah area-area atau tempat jalan yang mana dalam kawasan monitoring, nah itu akan terekam baik pada saat dia melewati jalan tersebut maupun juga pada saat dia mau melakukan misalkan mau parking, mau melewati jalan tol, otomatis akan didak juga dari akun yang ada di dalam RFID-nya tersebut. Cukup menarik kan? Nah, ternyata inilah pemanfaatan teknologi jaringan dalam menunjang proses bisnis yang ada, ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum saya absen. Lichen. Oke, saya banyak nanya. Ada yang mau ditanya, Melna? Melna? Belum ada
ada Pak. Nanti kalau saya Belum mau ada. tanya, saya tanya. Oke, berarti sudah ada ide ya untuk memberikan masukan ke PTSN ya. Ya, Terlalu canggih Pak. nggak apa-apa. Nanti ketemu Pak Xianghua ya, Pak Xianghua. Kenal sama Pak Xianghua? Manajer MIS ya Pak. Iya, ya. Pak Xianghua, ini saya ada ide nih, saya dari mahasiswi UIB gitu. Oke, Muhammad Hafiz, saya pikir sudah mengundurkan diri ya ini ya, Muhammad Hafiz ini ya, udah nggak ada. Udah 3 kali nggak masuk, udah mundur. Alvin Morgan ini juga sudah nggak ada lagi nih, udah hilang. Ada, Alvin Morgan, nggak ada kan? Udah lenyap. Andri? Hadir, Pak. Hadir, tapi kan lenyap juga, kan? Wilson? Wilson Fernando? Wilson juga nggak ada ya hari ini ya. Oke. Andri kok apa beneran? Kamu kok nggak komplain, Andri? Arik? Hadir, Pak. Oke. Daniel Lim? Hadir, Pak. Rivaldi? Hadir, Pak. Nelson? Hadir, Pak. Felix? Hadir, Pak. Andri Antoni? Hadir, Pak. Charlie? Charlie? Masih di toilet? Charlie? Charlie, where are you? Chen? Hadir, Pak. Teddy Fernando? Hadir, Pak. Andiko? Hadir, Pak. Hadir, Pak. River? River? Hadir, Pak. Oke. Lucky? Lucky Andito? Hadir, Pak. Elvin? Elvin? Hadir, Pak. Indri Wijaya? Hadir, Pak. Richard? Hadir, Pak. Jody? Hadir, Pak. Melna? Hadir Pak. Ardi? Hadir, Pak. Meli? Hadir, Pak. Darren? Hadir, Pak. David Tarjo? Hadir, Pak. Junifer? Hadir, Pak. Derwin? Hadir, Pak. Ed? Hadir, Pak. Michael? Hadir, Pak. Michael kedua? Michael kedua? Michael? Michael? Teddy Sanjaya? Hadir, Pak. Alvin? Hadir, Pak. Budi Hartanto? Hadir, Pak. Henry? Hadir, Pak. Eric? Hadir, Pak. Mas Hadir, Pak. Ricky? Hadir, Pak. Melvi? Hadir, Pak. Hendra? Hadir, Pak. William Suryajaya? Hadir, Pak. Calvin?
Hadir, Pak. Oke, saya ulang lagi, Michael. Hadir, Pak. Michael yang kedua, benar ini. Michael 143, benar. Ya, 143, Pak. Terus Charlie. Ke toilet lagi, Charlie. Charlie. Where are you? Nah, nanti suruh Charlie messenger saya ya. Sekarang saya minta tolong dibuka kameranya sebentar. Saya mau screenshot. Vincent, Darren, Andre Anthony, Kelvin, Rivaldi, Kelvin, Melna, Michael, River, buka kameranya. Oke, Vincent, Darren, Kelvin, oke, River, Andre Anthony, Kelvin. Pak, Charlie hadir, Pak. Bentar, Pak ya. Ya, oke, sip. Vincent, ada kamera kan? Nggak ada, nanti minta sama Ada, Koko Pak. Herman. Ada, oke, sip. Ya, oke, 1, 2, 3. Saya copy paste dulu. Sip. Oke, sip. Thank you ya. Nanti Vincent tolong kirim yang tadi udah di screenshot. Terus jangan lupa tolong diisi kuesionernya ya teman-temannya. Minta tolong. Oke, mau saya jelasin tentang UTS dulu atau tidak? Soal UTS cukup. Kita nanti tunggu sendiri. Halo? Kalau mau tentang soal UTS, saya bukain sebentar. Ini saya buka dulu WA, baru Pak Tony baru kirim yang sudah di-approve sama Pak Tony. FIK mana? FIK. Mana Pak Tony ini? Ini dia. Drive. Oke. Mana SIM Salabin. Mana SIM Salabin ini? PBD pengantar. Sismul SIM lagi dia. Oke. Bapak coba. Oke, cukup terlihat. Ya. Jadi lebih kurang sama dengan beberapa waktu yang lalu. Saya sudah pernah ini bawa UTS-nya. Nanti kalian akan mengumpulkan berupa link video yang dimana nanti setiap kelompok akan mempresentasikan proyeknya tentang apa, terus kemudian apa yang akan menjadi solusinya, ya. Dan kemudian activity diagram. Tentu proyek ini terkait dengan mata kuliah yang di manajemen layanan digital, sama satu lagi di mata kuliahnya Pak Stefanus ya. Saya lupa mata kuliah apa namanya, Licen? Pak Stefanus, Licen? Ya. Jadi tolong nanti Anda persiapkan di kelompok dan pastikan Anda submit. Nah, nanti minggu depan per hari Senin kita akan sudah mulai create di LMS ini ya. Untuk
UTS-nya kalian tinggal submit di situ per kelompok saja cukup, tidak usah per orang ya, per kelompok kalian submit, nanti kita akan nilai berdasarkan yang sudah disubmit. Oke, sampai sini cukup, sampai jumpa minggu depan dan jangan Pak, lupa. saya mau tanya. Tanya apa? Itu dalam video itu boleh perwakilan aja, terus tapi boleh sama-sama juga gitu kan Pak? Bebas kan Pak? Saran saya kalau bisa tiap anggota berpartisipasi lah, nanti dari situ kan saya bisa nilai ya. Nanti jangan Melna terus yang presentasi gitu. Oke Pak, oke. Ya, dibagi tugas ya. Ya Pak. Oke. Cukup kira-kira Rivaldi cukup? Ya. Cukup Pak. Oke, kalau cukup sampai jumpa minggu depan ya. Saya stop recording, saya stop sharing. Oke.